Misalnya kalau dalam surat Al-Anbiya 78 dan 79 itu ada cerita tentang perbedaan pendapat menariknya antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang merupakan anak dari Nabi Daud itu sendiri. Oke. Jadi suatu hari ada kebun anggur yang dimasuki oleh gerombolan kambing dan memakan tumbuhan Anggurnya, itu. Anggur dan daun-daunnya semua tumbuhannya dimakan. Kemudian datanglah dua orang yang berkonflik ini kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud bilang, ya udah sebagai hukumannya, maka semua kambing milik orang itu diberikan kepada pemilik kebun kurma, kebun anggur yang dimakan. Kemudian Nabi Sulaiman memberikan pendapat, kalau menurut saya sebaiknya semua kambing yang dimiliki itu diberikan kepada pemilik kebun anggur sampai kemudian anggurnya kembali tumbuh seperti sedia kala. Itu yang wajib mengurusnya adalah pemilik kambing. Jadi pemilik kambing kena sanksi berupa ngurus kebun anggur sampai tumbuh seperti semula, dan di waktu itu semua kambing itu diberikan kepada pemilik kebun anggur agar susunya bisa dimanfaatkan. Jangan disembelih tapi susunya doang dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Nanti kalau udah kembali seperti sedia kala kebun anggurnya, maka kambingnya juga dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian turun surat Al-Anbiya 78 dan 79 di mana Allah katakan kebenaran ada pada Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Daud salah. Padahal Nabi Daud adalah seorang nabi dan ayah dari Nabi Sulaiman. Jadi kebenaran itu tidak selalu terletak kepada orang tua. Kadang kebenaran ada pada sisi anaknya. Dan tapi kata Allah, kemuliaan tetap ada pada keduanya. Karena Nabi Daud tetap menerima perbedaan itu dan justru belajar dari kesalahannya. Jadi sebenarnya kesalahan itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang menjijikkan, asalkan kita rendah hati menerima kesalahan kita dan mau belajar untuk membenahi. Rendah hati, ada kata rendah hati.